banyak anak muda yang traveling. Betul. Padahal setiap tempatnya ini ada sekolah yang ibarat dalam tanda kutip terbelakang lah. Mereka nggak tahu dunia luar gitu kan. Sedangkan kita menikmatin alamnya dia, indahnya mereka nih tempatnya. mereka. Dinikmatin tapi nggak peduli. Oke, selamat datang di channel YouTube saya dan kembali hari ini kita edisi podcast dan di studio saya sekarang kedatangan dua orang narasumber yang luar biasa ya. Luar biasa, kita capek di sini naik tangga. Iya, kalau menurut saya kita keringatan pasti kalau naik tangga tadi itu ya. Oke, langsung aja, ini dia dari 1000 Guru, betul ya? Benar. Sekarang 1000 Guru 1000 ya. Guru Balikpapan. Oh, ini ada di luar lain lagi? Ada. Iya, ada. Kita regional Balikpapan. Oke, nanti kita akan bicara panjang lebar di situ ya. Dan di depan saya ada siapa nih? Mas siapa? Wahyu Hidayat. Mas Wahyu Hidayat. Lebih dipanggil Bom. Terkenalnya Bom di Bom. komunitas Di 1000 Guru. komunitas 1000 Guru. Oke, kalau di sebelah saya Ada Kiki. ada nama panggungnya juga. Enggak ada. Bukan Kiki aja. Kiki aja ya. Nggak apa-apa, kita ngobrol begini aja, nanti sekali lihat kamera juga nggak apa-apa ya. Kalau mau lihat kamera itu juga boleh ngomong gini. Biar fokusnya lari ke satu wajah. Oke, jadi studio saya senang sekali hari ini sudah mau datang. Terima kasih. Asik, 1000 Guru. Mungkin ada dari teman-teman yang belum tahu, tapi kalau Balikpapan saya rasa hampir semua orang Balikpapan sudah tahu sih kalau 1000 Guru ini ya. Kecuali di luar Balikpapan mungkin cuma lihat Instagram atau apa. Nanti Instagramnya ada di link description box, linknya ya. Nanti saya taruh di situ, nanti bisa dicek dan di follow dan di DM tanya-tanya. Kalau di sini ada yang terlupa. Oke, nah sebelum kita masuk lebih panjang lagi nih, 1000 Guru. Kenapa namanya 1000 Guru? Kenapa ya? Jadi gini, kenapa namanya itu 1000 Guru? Karena kita mengibaratkan angka 1000 ini hal yang banyak gitu kan. Kita contohnya seperti binatang kaki 1000, belum tentu dong kakinya 1000. Iya juga sih, aku juga belum pernah hitung sih. Iya sih, 1000 anak tangga juga udah pernah hitung ya. Oh iya juga Lawang Sewu ya. Ya, Lawang Sewu. Lawang Sewu itu berarti nggak 1000 ya? Belum pernah hitung. Belum tahu. Belum tahu juga. Jadi kenapa 1000? Ini menggambarkan hal yang banyak. Dan guru ini kita mengajarkan ke berbagai macam pendidikan di pedalaman, mengajarkan. Kan guru ini jadi kan orang yang mengajar. Jadi banyak orang yang mengajar di pedalaman 1000 Guru. Emang ternyata jadi kayak 1000 guru gitu ya. Nggak harus jumlahnya 1000. Nggak harus jumlah, tapi ya bersyukur ya kalau sampai 1000 dong. Alhamdulillahnya Lebih udah pasti. Alhamdulillahnya kita lebih. Oh, lebih sudah? Lebih. Indonesia lah ya. Kalau untuk se-Indonesia volunteer kita sudah lebih. Nah, tadi kita ada bincang sebentar tadi kan mengenai regional ya. Oh, berarti 1000 Guru ini nggak hanya di kota Balikpapan aja ya? Iya, jadi sebenarnya pusatnya justru itu di Jakarta, Kak. Pusatnya Jakarta. Dan 1000 Guru ini sudah ada di 42 regional, di seluruh Indonesia gitu. Oke. 42 ya. 42 di Kalimantan sendiri. 2019 data 2019 Desember ya. Itu 42 regional. Jadi udah tersebar ke seluruh Indonesia. Jadi kalau mau jalan-jalan ke Indonesia mana? Cari 1000 Guru mana ini? Semarang ada. Ada semua. Nah, jadi aku tahu 1000 Guru ini juga dari teman-temanku sendiri ya. Ada beberapa teman-teman MC juga ikut 1000 Guru, teman-teman komunitas juga ada ikut 1000 Guru. Jadi apa sih 1000 Guru ini gitu kan? Gua searching lah ya kan. Gua searching wah ini sebenarnya komunitas yang harusnya ada di setiap daerah harusnya kalau aku pikir. Jadi ketika nanti kalian pergi ke daerah mana kan sudah ada timnya juga ya? Ada benar-benar. Itu enaknya ya. Ada channelnya udah. Jadi nggak buta-buta lagi gitu. Yang ada belum nyampe ke sini ke suatu desa nyasar. Nginepnya di hutan. Oke, 1000 Guru. Berarti kalau untuk Balikpapan sendiri dari tahun berapa sudah ada 1000 Guru? Untuk Balikpapan tuh berdirinya nih, kita mau sebentar lagi mau ulang tahun. Bulan depan ke 7 ya? Kan 2017. Kita 23 Juli 2017. Itu untuk Balikpapan. 2017 23 Juli. Tapi saya nggak usah nawarin MC karena di komunitas mereka udah banyak MC tuh. Saya nggak mungkin dipakai sudah. Bisa lah kan.
Iya, saya nggak ngomongin MC lah, sudah ada MC-nya berarti. Oke, jadi bulan depan berarti ya tanggal 23 Juli ya. Ulang tahun ya. Ulang tahun. Nggak bisa rayain. Nggak bisa rayain. Tapi kita Bisa. kan ada giveaway, Bisa. ada giveaway. Oh, Di Instagram kita ada bakal ada asik. giveaway. Follow. @1000_guru_balikpapan. 1000-nya angka. 1000 angka. Yes. Kayaknya aku udah follow sih, kalau tahu aku sudah follow sih. Oke. Tapi nanti boleh dicek deh ya. Yes, Kalau belum nanti saya follow. Kayaknya udah sih. Kalian aja yang belum follow saya. Oh iya, aduh. Mana adminnya yang mana? Jangan kasih tahu adminnya siapa. Mudah-mudahan adminnya nontonnya kasih tahu. Oke, jadi 1000 Guru Balikpapan dari 2017 sudah ada. Yes. Dari 2017 sekarang di 2020. Dan itu komunitas untuk di Balikpapan sendiri sudah berapa volunteernya? Volunteer. Kita Sejak udah 2017 Balikpapan aja ya? Yes. Itu satu kegiatan kita ngambil 30 volunteer. Satu kegiatan. satu Kita kegiatan. dari 2017 sampai sekarang ada 18 TNT. Apa itu Traveling TNT? and teaching. Oh, itu Traveling itu and teaching. singkatannya ya? Ya. Yes, TNT. Bukan bom, aman. Bukan bom. No. TNT dikira bom loh ya. Aman, TNT itu singkatan ternyata. Traveling and Teaching. Ada satu lagi boleh. Boleh. Oke, satunya lagi adalah traveling and teaching and giving. Teaching and giving. Teaching and Yes. giving itu artinya Memberi. Jadi kita itu tetap liburan juga. Tetap Jadi, di oke. lokal di Balikpapan. Oh, Balikpapannya aja. Benar. Jadi nanti mungkin kita setelah ini kali ya Kak, kita bakal ngobrol maksudnya perbedaan dari dua Oke. kegiatan ini. Tadi kan nanya tentang volunteer ya, Ya, jumlah volunteer Balikpapan berarti kurang lebih sudah ada berapa tuh totalnya? Tuh, Kira-kira aja sudah, karena banyak ini. 700 lah. 700-an. 700-an ya, Yes. sudah mau 700 itu. 1000. Itu kalau subscribe saya semua itu lumayan tuh. Wah, iya. Satu kegiatan, Kakak harus ikut juga. Ada kegiatan lagi, ada ikut, terus nanti ya ini dong disebar Ikut kan. ya, Harus wis. semua Harus wajib. rajin ikut nih, harus Iya. rajin ikut. Enggak, bisa suruh nonton semua. Nonton nih 1000 Guru. Iya. Berarti nanti kalau views nggak nyampe 700 ada yang nggak nonton ini ya. Harus ada 700 yang views ya. Kalau nggak ada 700 berarti ada yang nggak nonton. Nggak, itu kan volunteer soalnya ya. Iya, Volunteer tetapnya ada berapa di Balikpapan? 33 kita ada. Total tetapnya Total 33 itu sudah sama tetap. ketua, Dan sekretaris dan divisi. Oh, ada divisi Secara ya. organisasi ya. Ada organisasi divisi. lah. Organisasi. 1000 Guru ini di bawah naungan siapa atau yayasan atau emang cuma berdiri sendiri? Nah, kalau untuk yayasan di pusat kita itu ada 1000 Guru. Oh, itu emang yayasan ya. Itu ada Oke. 1000 Guru Foundation. Yayasan Oh, kita foundation. itu 1000 Guru Foundation. Oke. Dan kita yang bertempat di Balikpapan. Gitu. Cabang lah ya Hmm. Ya ceritanya. regional, Regional. semuanya regional. Regional sebut regional. Iya, emang beda-beda komunitas Iya, beda-beda beda sebutan. sebutan. Itu beda sebutan. Iya, Padahal iya. sebenarnya sama. maksudnya gitu ya. Kalau Cabang. motor capture. Iya. Capture Balikpapan. Aduh, betul ya capture ya kalau Iya. motor, mobil capture juga. Capture, pasti. Ya itulah, ya tapi tetap satu Sama kok lah. tujuannya ya. Satu tujuannya. Berarti Balikpapan cabangnya di sini ya, Iya, regional Balikpapan regional. dan volunteer tetapnya sudah sekitar 33-an. 33. Untuk volunteer keseluruhannya semua ada sekitar 700. Setelah kita nyampe. Itu sekarang sistemnya kita masuk ke pendaftaran ya. Kan itu kan 1000 Guru ini boleh jelasin dulu deh. 1000 Guru ini sebenarnya kegiatannya gimana sih? Kan mungkin banyak yang tahu ya. Kalau aku udah tahu sebenarnya. Nah, kalau nggak diomongin nggak ada yang tahu. Kalau komentar rame nanti. Suruh berdebat di netizen kencang. Makanya tolong dijelaskan 1000 Guru ini sebenarnya kegiatannya apa sih 1000 Guru? 1000 Guru. Jadi benar-benar 1000 Guru ini ada satu kegiatan apa ya kayak ini lah ya utamanya lah gitu. Oke. Yang tadi kita sudah sounding gitu, TNT Traveling and Teaching. Jadi kita jalan-jalan ke pedalaman, tapi Oke. nggak cuma jalan-jalan aja, kita juga meninggalkan suatu hal yang baik gitu. Oke. Jadi kita juga ngajar, terus kita apa ya namanya kenal sama masyarakatnya, budayanya Oke. gitu Kak. Dan satu lagi ada Teaching and Giving. Oke. Nah, perbedaannya adalah kalau TNT kita biasanya tuh di weekend kan Kak, dan Oke. itu biasanya 2 sampai 3 hari tergantung kan. Kalau si TNG ini Teaching and Giving itu biasanya kita di dalam kota aja di Balikpapan, dan itu biasanya kita tuh biasanya selama sejauh ini kita di panti asuhan, di Oke. SLB sekolah luar biasa, Oke. gitu, dan itu biasanya cuma 1 hari. 1 hari Nggak aja nginep ya. gitu. Nggak Jadi nginep tapi ya. tapi tetap ada kebersamaannya lah ya gitu. Iya, ngapain nginep kalau rumah di Balikpapan? Nah, makanya nggak ada travelingnya, cuma teaching and giving gitu. Gitu ya, Mengajar, karena berbagi. giving ya, Yes. berbagi. Oke, dan
berarti mengajar liburan sambil mengajar di sana ya. Karena gini, banyak anak muda yang traveling. Betul. Padahal setiap tempatnya ini ada sekolah yang ibarat dalam tanda kutip terbelakang lah. Mereka nggak tahu dunia luar gitu kan. Sedangkan kita menikmatin alamnya dia, indahnya mereka nih tempatnya. Dinikmatin tapi nggak peduli. Nah, kenapa Seribu Guru ini terbentuk? Ya latar belakangnya seperti itu. Ini luar biasa sekali nih ya. Oke, dan Seribu Guru dari 2017 di Balikpapan. Itu sudah kurang lebih 700-an volunteer dan sudah berapa kali eventnya ini acaranya? Ingat nggak ya? Kayaknya nggak terhitung kayaknya sudah ini. TNT Traveling and Teaching kita ada 18. Sudah 18 kemarin di bulan Januari baru. Sebenarnya harusnya ada lagi nih kayaknya ya. Ini kemarin Maret gara-gara Covid nih. Pandemi. Karena pandemi ya. Jadi kita vakum dulu ya. Dan mohon maaf. Dan itu berarti kan sistemnya kita apa itu? Daftar atau bagaimana sistemnya? Jadi kita sistem untuk mau ikut di Seribu Guru ini berarti nggak harus terikat dong kita ya? Oh enggak. Tidak harus terikat ya kan? Dan itu untuk kalangan siapa aja untuk Seribu Guru ini? Boleh disebutin nggak kalangannya siapa aja? Oh boleh, siapa aja yang mau, yang jelas umurnya yang punya KTP lah ya 18, 17 dan umurnya sih tidak terbatas sih Kak sebetulnya. Memang nggak terbatas berarti? Tidak terbatas. Mau sudah punya anak, selagi fisiknya mumpuni. Iya. Oh gitu ya. Dan harus punya skill kah atau enggak atau gimana? Karena bagi kami di Seribu Guru tuh semua orang bisa menjadi guru. Karena guru tuh bukan yang harus sarjana pendidikan dong, gitu kan. Semua yang ya kita berbagi seperti ini juga kita guru lah ya. Kita juga bisa mengguru diri sendiri seperti itu sih. Jadi siapa aja biasa. Yang penting umurnya sudah punya KTP. Iya, 17 tahun kan. Ya biar aman ya. Benar. Anak di bawah umur nanti kan eksploitasi ya. Lebih tahu pasti ya undang-undangnya daripada bahaya. Oke, berarti siapa aja nggak harus emang dia seorang pengusaha kah atau dia cuma seorang yang punya skill apa, nggak harus ya. Pokoknya siapa aja. Dan sekarang gini, itu kan daftar sistemnya ya. Dan nggak mungkin dong sampai misalnya ya 100 orang yang pergi, nggak mungkin dong satu tempat. Nah itu sistem seleksinya seperti apa ya? Sampai dijelasin. Mas Bombong ya. Kalau untuk sistemnya kita 1 bulan sebelum kegiatan kita open volunteer. Open itu ya, itu baru open. Kita open, mereka melakukan pembayaran untuk mendapatkan link pendaftaran. Nah, lalu nanti setelah data yang masuk, kita bakal sortir menurut domisili. Karena kita walaupun tempatnya Balikpapan, pendaftar kita nggak hanya dari Balikpapan. Oh gitu, boleh. Boleh banget. Boleh Kan saya nih daftar di Semarang, ya nggak apa-apa gitu. Oh gitu. Tinggal sananya terima nggak ya? Itu bebas ternyata. Bebas. Cuman dari kita mencampur antara dari domisili Balikpapan dan luar. Karena sebelum kegiatan ini kita ada namanya meet up, technical meeting, dan itu harus berkumpul bersama, kita bertukar pikiran di situ. Kita akan kegiatan apa. Jadi kita mensortirnya dari domisili dan dari apakah yang pendaftar ini sudah pernah ikut TNT sebelumnya atau kegiatan sebelumnya. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin setiap kegiatan kita orang-orang baru. Baru tadi mau nanya tadi ya. Baru tadi mau nanya. Jadi syaratnya itu seperti itu sih. Jadi jangan aku daftar kok nggak diterima nih, seberapa kali daftar. Mungkin karena domisilinya bisa atau sudah pernah ikut kegiatan. Memprioritaskan sebetulnya yang new fall karena untuk memperluas jangkauan lah ya Kak ya. Betul. Menjual link lagi biar lebih makin menyebar ya kan. Makin menyebar. Gitu. Dan untuk sementara aku nanya sih ini, kalau untuk regional berarti cuma Kalimantan Timur, Balikpapan atau ada wilayah? Nah, gini kita kembali ke sejarah lagi kembali. Mundur kita kan. Mundur, tapi nggak sampai sejarah Majapahit. Jauh banget. Jadi 4 jam sih kalau sejarah Majapahit masuk. Pertama itu kita ada Seribu Guru Kaltim ya, Kalimantan Timur berarti. Nah, sehubung karena jarak antara Balikpapan dan Samarinda ini jauhan. Lumayan jauh juga. Jauh banget. Jadi kita akhirnya terpecah menjadi 2, Samarinda dan Balikpapan. Jadi untuk Kalimantan Timur ini 2 ini aja baru ya. Ada 2. Balikpapan dan Samarinda. PPU belum masuk berarti ya? PPU belum masuk. Jadi kalau di Balikpapan sendiri itu bergeraknya ke arah
Penajam Pasir Utara. Kalau Dan daerah Bala-Balagan. Oh, dari mana tuh? Kalian tahu? Ya, ayo. Komen di bawah. Kalian tahu kan? Yang tahu komen di bawah. Kalau untuk Samarinda sendiri dia daerah Kutai. Oke, Kutai. Daerah sana lah ya kayak pokoknya. Berarti dia lebih luas lagi dong ya, dia bisa sampai Bontang. Bontang masih Kalimantan Timur kan? Masih. Nah, dan juga ada juga di Kaltara. Dan itu dari Samarinda. Tetap dari Samarinda ya. Jadi Kalimantannya saking luasnya kita sampai terbagi jadi 3 gitu kan. Tapi emang benar aku kupikir cuma orang-orang Balikpapan aja yang bisa ikut untuk Balikpapan. Ternyata bisa untuk dari luar pun bisa. Bisa banget. Dan itu emang terseleksi nantinya ya. Dari pendaftaran sampai tahu kita terpilih itu berapa lama biasanya? Itu kita akan close track di minggu kedua. Minggu pertama daftar. Minggu pertama daftar. Minggu kedua itu baru mulai tahu. Kita umumkan. Oke. Minggu kedua pengumuman. Minggu ketiga tuh udah kita mulai. Minggu ketiga itu kita sudah persiapan. Meetup gitu kan, pembagian kelompok, pembagian kelas. Lalu minggu keempatnya kita kegiatan. Berangkat gitu ya. Dan dari 30 volunteer tetap ini nggak semua yang pergi 30 ya? Enggak semua. Jadi dari pengurus kita hanya mengirimkan 10 orang. Oh, 10. Berarti dalam satu kegiatan bisa jadi ada 2 kegiatan ya? Maksudnya bukan satu kegiatan. Jadi 1000 guru di ini bisa ada 2 kegiatan atau 3 kegiatan di bulan yang sama. Dalam di hari, maksudnya di tanggal yang sama itu ya. Tanggal yang sama. Terfokus ke satu kegiatan. Berarti cuma yang emang bertugas ya, yang ini istirahat dulu gitu ya. Nanti ada lagi bulan depan ini. Biasanya 2 bulan sekali sih Kak. 2 bulan sekali. Harusnya 2 bulan sekali ya. Seharusnya 2 bulan sekali. Gak apa-apa, ini Covid luar biasa. Sudah Iya, karena aku emang ngelihat Instagramnya, ngelihat emang aku ada kerinduan juga untuk ngajar. Aku emang lebih senang ngajar kayak tadi tadi ada tamuku untuk belajar public speaking tadi itu yang private karena belajar bisa di mana aja. Belajar bisa di mana aja, yang penting aku nggak keluar. Enggak. Ya maksudnya kan intinya berarti tetap nggak bisa dibagi ya dalam satu kegiatan itu ya. Jadi tetap cuma satu acara. Dan 2 bulan sekali, nanti ganti lagi volunteernya. Oke. Ini lebih seru nih, sekarang kita tanya nih, berani jawab nggak? Ada suara jantung. Ini ngeliatin semua ya. Enggak, jadi gini, 1000 guru kan sudah di Balikpapan nih, ya sudah dari 2017 lagi. 1000 guru ini disupport oleh pemerintah apa enggak? Dan dulu kalau aku jawab. Oke. Kata Sudamindo langsung. Karena gini, 1000 guru ini kita adalah komunitas non-profit. Oke, non-profit. Non-profit dan kalau untuk ke pemerintah dari kita sendiri nggak bantuan secara permanen. Ibarat kita setiap kegiatan kita ajukan proposal. Oke, paham. Dan juga dana yang kita gunakan ini semuanya pure dari dana-dana volunteer. Persentasenya itu dari volunteer. Jadi agak heran sih sebenarnya kenapa mereka ini mau jalan-jalan keluarin uang, ngajarin orang gitu kan. Karena kita satu-satunya sumber dana terbesar dari volunteer. Gitu. Dan berapa persennya dan donatur lainnya. Masih ada donatur lainnya. Ya. Siapa tahu Kakak mau donasi Sebentar lagi banyak donatur kan tuh. Siap. Kan mau pemilihan. Itu yang kita tipe. Apa. Kita komunitas yang alhamdulillah dari netral 2017 sampai sekarang tidak pernah bersinggungan dengan politik. Ya, karena alhamdulillah sih, mudah-mudahan ya. Aku dukung kalau yang kayak gini. Oke, jadi tetap pemerintah tetap ada bantuannya ya, tapi dengan proses sistemnya pengajuan. Jadi bukan yang dijadwalkan tiap bulan dapat. Berarti pengajuan setiap mau event aja dong ya? Setiap mau event. Berarti kurang lebih sekitar 2 bulan sekali aja baru ada pengajuan ya? Iya benar. Itu pun kalau memang tembus, alhamdulillah. Kalau enggak ya tolong pemerintah Kota Balikpapan yang nonton nanti ya, mudah-mudahan nonton. Mudah-mudahan nonton. Kalau bisa ini dimasukkan dalam anggaran lah ya. Karena anggaran Covid sih ya sementara emang gitu sih ya. Itu lebih penting sih emang saat ini ya. Ya maksudnya ya mudah-mudahan didukung. Kalau didukung kan, karena jujur ya yang kayak gini-gini bagus sebenarnya. Ya, bagus banget loh. Siapa lagi orang-orang yang mau seperti ini ya. Kita lihat di luar juga banyak loh yang bikin komunitas-komunitas. Ya banyak, sampai binatang pun dibikin komunitas. Yang apa rescue itu apa sih namanya? Animal abuse, ya kan?
sampai bikin itu kan uang pribadi loh, dan itu uang dari follower mereka ya kan, yang tergerak hatinya kan. Ya harusnya yang kayak gini emang harusnya disupport lah ya. Kita mudah-mudahan nanti didengar, kita disupport. Amin. Sampai kedengeran ini kayaknya semua ya. Oke, jadi tetap disupport dari pemerintah tapi dengan proses pengajuan dan itu pun tadi ada kata kalau tembus gitu ya. Kalau tembus berarti dari bahasa Indonesia kita udah tahu nggak setiap event tembus gitu. Itu main bahasa. Ya nggak apa-apa. Ya maksudnya itu kan dari pemerintah ya. Tadi ada bilang donatur juga. Berarti donatur itu ada dari swasta atau gimana nih? Perusahaan ya. Pribadi pun kita ada donatur yang memberikan dananya secara tanpa membawa nama perusahaan gitu. Pribadi itu. Cuman kalau kita sorry Kak, aku potong. Cuman kalau kita lebih ke donasinya itu berupa barang. Kita lebih mengutamakan. Oh, ya misalnya kayak buku, pulpen, jadi memang sesuai kan kita ada survei tuh sebelum kegiatan. Tim survei kita ada. Jadi kita melihat nih apa sih yang dibutuhkan dari sekolah itu gitu. Jadi biasanya kita lebih ke itu sih. Biasanya tuh alat kebersihan, buku. Lebih enak begitu juga ya kan. Jadi kayak lebih kelihatan gitu, lebih nyata lah. Tadi udah dijawab tuh. Sebenarnya aku pengen nanya, maksudnya kan begitu mau ke daerah lain kan berarti harusnya ada yang survei dulu dong ya. Gak mungkin kan dari Balikpapan langsung kita ke titik ini. Datang gitu kan. 30 orang. Kita tadi aku bilang baru sampai titik GPS hilang. Kemana lagi gitu. Ya itu berarti memang sudah ada tim surveinya juga ya. Ada tim surveinya yang survei dan ini kekurangannya ini, kebutuhannya ini. Baru diajukan ya. Sekaligus izin lah ya kita kesana. Oke. Dan seru sih aku juga ngeliat. Maksudnya selama ini kan kita lihat kayak di film-film doang ada sekolah seperti ini. Begitu lihat nanti lihat deh ya. Pokoknya jangan lupa follow dulu dan lihat deh. Aku juga baru lihat sekolah seperti ini. Itu biasanya kan cuma ada di film gitu ya. Beneran ada ternyata. Tahu dulu mana tahu cocok ya. Iya, tahu nanti dari banyak yang nonton ya. Mudah-mudahan ya kalau subscriber gua ya asik.